Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini alhamdulillah malam yang cerah. Mudah-mudahan jadi cerah juga untuk hati-hati kita, senantiasa diisi dengan iman dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya sehat dan diberikan keberkahan untuk waktu dan segala aktivitas. Baik, malam ini kita lanjut lagi pembahasan catatan zikir pagi petang, merampungkan pembahasan masih tentang zikir pagi petang. Lalu kita bahas lagi dari Riyadhus Shalihin. Baik, saya tuntun dulu zikir pagi petang. Ayo dibuka. Dibuka mboten iki. Pun hafal dereng. Baik, saya tuntun saking nomor 9. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Itu 3 kali nggih. Terus nomor 10, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Baik. Sekarang zikir bar sholat. Saya tuntun. Astaghfirullah. 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 Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah
wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'mah wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Baik, cukup, nanti yang berikutnya dilengkapi lagi. Mohon yang disebut tadi bisa segera dihafal. Baik, buka buletin edisi 128. Kali ini kita masih catatan zikir pagi petang. Anjuran baca 3 surat, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Terus bacaan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dibaca. Wa an Abdullah bin Khubayb bi dhammil kha'i al-mu'jamati radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Iqra qul huwallahu ahad wal mu'awwidhataini hina tumsi wa hina tusbihu thalatha marratin takfika min kulli syai'in. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Dari Abdullah bin Khubayb dengan mendhammahkan kha mu'jamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, bacalah Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, dan Al-Mu'awwidhatain, surah Al-Falaq dan An-Nas, saat petang dan pagi hari sebanyak 3 kali. Maka itu mencukupkanmu dari segala sesuatunya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Tirmizi katakan hadis ini hasan sahih. Sini ada anjuran pagi petang baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Sama seperti di buku zikir pagi petang ini. Jadi nanti tiap pagi kalian petang baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Mudah bukan? Mudah. Sudah hafal Al-Ikhlas belum? Al-Falaq, An-Nas? Nah, dipraktekkan. Apa sini manfaatnya? Akan diberi kecukupan. Di antara kecukupan, Allah akan selamatkan dari berbagai macam bahaya. Di antara bentuk menjaga dari berbagai macam bahaya, Allah selamatkan dari berbagai macam penyakit, termasuk virus. Virus apa? Corona apa corona? Coro paling. Mau virus juga jenengan baca ini terus, itu Allah yang lindungi. Gak usah khawatir macam-macam gitu. Wah kepiye ya sesuk ya. Misalnya masuk gunung kidul ya kepiye ya. Sudah tawakal aja pada Allah. Iya kan? Lakukan sebab ini ya sudah Ustaz. Saya baca ini cukup enggak? Cukup.
Siapa yang nanti beri kecukupan? Allah. Justru kita menggantungkan pada diri sendiri. Saya itu terlalu percaya diri. Sulit Allah datangkan pertolongan sih. Bergantung pada Allah. Baca. Maka gak usah khawatir macam-macam. Waduh, sesuk kepiye ya nanti masuk tempat saya itu gimana ya? Aman-aman saja, gak usah khawatir-khawatir gitu. Yang penting perkuat dengan zikir dan banyak minta tolong pada Allah. Gitu Nji? Apa sudah masuk Gunung Kidul corona? Hah? Sudah masuk belum? Mudah-mudahan enggak. Aku yang tawakal saja pada Allah. Coba baca faedah hadis. Pertama, al-mu'awwidzatain. Yang dimaksud dalam hadis adalah surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Karena dua surah tersebut berisi meminta perlindungan kepada Allah dari kejelekan setiap makhluk, dari kejahatan di waktu malam, dari kejelekan tukang sihir, dari kejelekan orang yang hasad, dan dari kejelekan was-was setan. Baik, lihat disebut mu'awwidzatain untuk surat Al-Falaq kali surat An-Nas. Apa sih itu maksudnya? Karena dalam dua surat ini kita minta perlindungan dari 5 hal. 5 ya, lihat ini ya. Ini 5 kejahatan, 5 kejelekan. 5 kejahatan, 5 kejelekan. Diingat, 1, dari kejelekan seluruh makhluk, min syarri ma khalaq. Yang kedua, dari kejelekan waktu malam, min syarri ghasikin idza waqab. Kemudian yang ketiga, kejelekan tukang sihir, wa min syarri nafatsati fil 'uqad. Kemudian yang keempat, dari kejelekan orang yang hasad, orang yang tidak suka pada kita, wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian yang kelima, dari kejelekan waswas setan, min syarril waswasil khannas. Setan itu memberikan waswas, yaitu ketika kita itu tidak mengingat Allah, setan itu ganggu. Ketika kita mengingat Allah, setan kabur. Makanya dalam sholat, ketika sholat dimulai, sudah mulai setan itu mengganggu itu. Ada yang dalam sholat kepikiran, iki wis rakaat 3 apa 4 ya? Ya. Wis tahu tak? Wah, iki wis 4 atau 5 ya? Waduh, mau aku tak maca surat kok. Pernah enggak? Pernah. Bahkan sholatnya wis rampung, masih kepikiran lagi, mau aku wis ngisah apa urung ya? Nah. Padahal tadi baru sholat loh itu, baru sholat terus gangguan lagi itu setan berikan waswas tadi. Pak, gue urung sholat ngisah. Padahal baru sholat loh. Betul nggak? Pernah? Nah, itu was-was namanya itu. Awalnya sudah konsen baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setan itu bawa pikiran nanti, warungmu kuwi lho wis ditutup apa urung? Warung. Padahal sebelum mulai sholat nggak mikir warung. Kunci motormu coba periksa sakumu. Mulai dia pikiran saku pegang-pegang. Padahal nggak ada apa-apa. Pernah tak? Nah, itu namanya was-was syaitan. Itu setan beri gangguan itu. Makanya surat ini ampuh untuk ngatasi 5 gangguan ini. 5 gangguan tadi itu dengan membaca surat apa? Al-Falaq kali surat An-Nas. Terus nomor 2. Hadis ini menunjukkan keutamaan 3 surah, yaitu surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Masya Allah, ternyata 3 kul itu sudah punya keutamaan luar biasa. Maka bersyukurlah orang yang hafal surat 3 kul tadi. Iya benar tak? Bersyukurlah yang benar-benar hafal 3 kul tadi. Alhamdulillah Ustaz, aku guru hafal guru kuwi loh. Lumayan. Terus nomor 3.
Disunahkan membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas pada subuh dan petang hari sebanyak 3 kali. Nah, di sini sebagian ulama bisa digabungkan tadi dengan zikir bar sholat. Karena kan setelah subuh bisa baca zikir pagi toh. Di sholat zikir ba'da sholat ada bacaan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas toh. Zikir pagi ada bacaan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, sebagian ulama masih menganjurkan atau membolehkan, ya sudah digabung saja, baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali bar subuh. Paham ini? Atau maghrib, ya maghrib, bar maghrib baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Untuk sekalian digabung dengan zikir petang tadi. Niatannya sama. Ini seperti fatwa dari diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Terus yang keempat, siapa saja yang membaca 3 surah ini dan meminta perlindungan kepada Allah, maka akan diberikan kecukupan serta penjagaan. Akan diberi kecukupan, akan senantiasa dijaga, rumahnya dijaga, anaknya juga dijaga, istrinya dijaga, rumahnya itu dijaga, nggak perlu itu anjing untuk jaga rumah, karena sudah cukup dengan zikir. Sebagian orang itu untuk jaga rumah dia memelihara anjing dulu. Ya tak? Oh, nggak mau pelihara anjing, biar rumah saya aman. Padahal orang muslim itu bisa dengan bacaan zikir saja, bisa rumahnya itu terjaga gratis. Ya toh? Gratis. Ngingu anjing malah bayar beli. Yang kedua, mudorotnya banyak. Malaikat nggak mau masuk dalam rumah bagi orang yang memelihara anjing. Pahalanya berkurang setiap harinya 1 qirot. Najisnya najis mughallazah, najis berat. Kemudian anjing itu mudorotnya besar, ganggu orang. Orang nggak salah apa-apa digigit, iya kan? Nggak salah apa-apa dikejar. Saya nggak salah apa-apa kok. Dia tahu saya lagi lewat depan rumah dia, mungkin tampang saya pas-pasan, dikejar sama anjing tadi. Saya salah apa coba? Gur lewat loh. Salah siapa? Ya salah anjingnya. Ya kan? Mudarat. Mudaratnya apa? Ganggu orang. Maka yang memelihara anjing terkena hadis al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik itu tidak ganggu orang lain dengan lisan, omongannya dan tangannya. Itu tanganmu tadi memelihara anjing itu. Ganggu nggak? Ganggu. Orang nggak salah apa-apa kok, dikejar. Sudah pernah belum? Sudah. Nah, kalau saya pengalaman 2 kali digigit malah. 2 kali digigit orang salah apa-apa. Satu pas anjingnya bunting, saya lewat pas di lubang dia lagi tidur, terus gigit kaki. Ya wes masuk rumah sakit. Yang kedua, ya waktu mangkat sholat subuh. Cah cilik mangkat dikejar, kepiye meneh? Ya melayu yo, dia lebih banter meneh ya kesudah. Kena lagi. Kepiye coba? Sudah pengalaman makanya saya berani cerita ke tadi, mudarat. Orang nggak salah apa-apa coba. Dia kan pegang terus kalau pergi jalan kan, anjing itu dipegang terus sama tuannya tuh. Kalau saya lihat orang itu bawa anjing kalau keliling-keliling, saya selalu perhatikan muka anjingnya dengan muka majikannya. Majikannya lemu, anjingnya yuk sama. Muka anjingnya itu kurus, yuk lihat majikannya juga kok sama ya, ya. Nanti coba kalian perhatikan aja, Bapak Ibu nanti perhatikan aja sendiri. Saya bukan lagi ngece, bukan, lihat, kok persis ya. Coba aja deh nanti lihat deh. Saya dari dulu perhatikan terus, tak lihat. Iya, kui galak yo. Muka majikannya juga galak banget.
Wallahu a'lam. Ya. Baik, berarti orang muslim bisa terlindungi dengan bacaan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Baca berapa kali tadi zikir pagi petang? 3 kali. Mudah-mudahan bisa dirutinkan. Terus baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Baca. Wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin wa masa'i kulli lailatin Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. 3 marratin illa lam yadurruhu syai'un. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Baik, artinya dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba mengucapkan setiap pagi dan setiap harinya dan setiap petang dari setiap malamnya kalimat Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang membahayakan di bumi dan tidak juga di langit, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui, sebanyak 3 kali, maka tidak akan ada apapun yang membahayakannya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Nah, itu diganti tidak akan ada apapun yang membahayakannya. Baca apa tadi? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Baca berapa kali? 3 kali. Maka nanti tidak ada yang ganggu, tidak ada yang beri mudarat, tidak ada yang membahayakan. Mugi-mugi ya selamat saking penyakit, mugi-mugi ya selamat saking masalah-masalah berat. Ya toh, masalah berat termasuk ya masalah utang. Ya mugi-mugi ya selamat. Selamatnya gimana? Mugi-mugi ya cepat lunas. Ya seseorang utang meneh, wis rampung. Lunas utang malah ijazahnya sekolah meneh apa-apa sekolah kayak lo. Iya tuh ada istilah sekolah tuh itu apa yang di sekolah itu? Nah, sertifikat apa nih? Pak. Ya wis ngerti dhewe. Terus baca kaidah hadis. Pertama, hendaklah seorang muslim meminta perlindungan kepada Allah dan menjadikan nama Allah untuk memudahkan aktivitasnya. Nah, lihat, untuk memudahkan aktivitas. Bahkan ada cerita tentang riwayat hadis ini nih, ada seorang yang bernama Aban bin Utsman. Dia salah satu periwayat hadis ini. Dia ketika itu ceritakan hadis ini pada orang lain. Jadi orang lain dengar hadis ini dari dia. Suatu saat Aban bin Utsman itu lumpuh sebagian. Lumpuh. Apa istilahnya? Nah, stroke. Ada sebagian stroke itu. Ada toh? Nah, lumpuh sebagian. Terus orang-orang heran, Aban, kamu kan yang riwayatkan hadis ini. Namun dia sendiri kenapa tadi lumpuh? Padahal tadi Nabi SAW katakan baca ini nanti akan terhindar dari bahaya. Maka si Aban kemudian katakan, malaka tanzuru ilayya, kok kalian lihat saya? Fa wallahi ma kadzabtu ala Utsman wala kadzaba Utsmanu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah mendustakan hadis dari Utsman dan Utsman tidak mungkin juga berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma walakinnal yaum, saat ini allazi asobani fihi, saya terkena kayak gini sebenarnya. Ma asobani godibtu fanasitu an akulah. Suatu waktu saya itu emosi berat, ya, lagi emosi. Terus lupa baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Nah, gara-gara itu saya kena ini. Coba lihat, sampai lumpuh sebagian. Yang riwayatkan hadis tadi kena sendiri, cuma gara-gara dia lupa. Kenapa tadi dia lupa? Emosi. Mungkin di rumah dia marah-marah sama istri. Ya toh? Mungkin dikon gawe kopi ora gelem.
Atau si istri ya marah-marah pada suami. Suaminya kasihnya cuma seberapa saja, pas pulang malam minggu. Ya, terus istrinya apa? Ngomel. Hei ibu-ibu. Iya tak? Nggih. Mbok nggih wae tak? Terus terang mawon toh, Bu. Kok gini toh Mas? Kok gini? Ya, coba lihat. Kok gini toh Mas? Cuma dapat segini. Kowe ora kerja apa? Padahal wis buru seminggu loh itu. Mulai pas malam minggu. Mugi-mugi ya ibu-ibu dapat hidayah. Kayak aku guru ngomong biasa, aku orang ngerti masalahmu loh, Bu. Saya ngomong aja itu. Ya, namun ngomong kayak gini karena dapat ya pertanyaan-pertanyaan setiap kali ini tanya jawab. Ustaz, suami saya kayak gini, rezekinya kurang. Sebenarnya bukan kurang. Ibu yang kurang bersyukur, alias kurang nerimo. Kandung. Betul lah, betul Pak. Bapak betul Ustaz. Bapak langsung bilang yes, cocok. Yes gitu. Akhirnya kayak gitu. Nanti gara-gara emosi zikirnya lupa. Nah, itu tadi nanti kena sesuatu itu. Mudah-mudahan ya kita nggak lupa akan zikir. Terus baca faedah 2. Dengan nama Allah akan melindungi kita dari kejelekan secara makna, kejelekan ain, terlindung dari hewan jahat, terlindung dari jin, terlindung dari setan. Karena Allah Maha mendengar keadaan hamba dan Maha mengetahui segala kondisinya pada setiap waktunya. Tidaklah suatu kejelekan menimpa kita melainkan dengan izin Allah. Ain itu apa ain? Apa yang dimaksud ain? Apa jenengan sebut biasa nih? Hah? Itu gara-gara orang ini akhirnya anaknya nangis terus pengen sesuatu batin terus nggak dituruti akhirnya anak orang nangis. Apa jenengan sebut? Nah, sawan tadi itu supaya terlindungi dari sawan, dari hewan jahat, dari jin. Jin ini apa tuh jin? Apa jin? Tuyul itu ya jin. Apa lagi jin? Baik Pak. Apa? Apa orang tahu jin tak? Makhluk halus, nah itu bisa juga terlindungi dari setan karena Allah mau mendengar keadaan hamba dan mengetahui segala kondisinya pada setiap waktunya. Nomor 3, disunahkan membaca zikir ini untuk mendapatkan perlindungan dengan ketetapan Allah dari segala bentuk mudarat dan bahaya. Terus yang keempat, marah dapat membuat kita luput dari kebaikan. Nah tadi yang saya sebutkan kisah tadi Aban bin Utsman itu emosi berat, marah berat, akhirnya lupa baca zikir. Terus yang kelima, jika Allah berkehendak untuk menjalankan ketetapannya, maka hamba tidak bisa mencegah apa yang sudah menjadi ketetapan. Nah, seperti yang kita baca dalam zikir ba'da salat, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minka jaddu. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi jika Engkau itu beri, dan tidak ada yang dapat beri jika Engkau itu halangi. Jadi kalau Allah takdirkan ini kita nggak dapat, ya nggak akan dapat, walaupun kita punya usaha mati-matian untuk dapat. Namun kalau kita sudah ditakdirkan untuk dapat itu, rizki itu kita dapat, tidak ada yang bisa cegah. Paham ya? Hujan nih Allah tahan nih. Jenengan mau usaha apapun kayak mau datangkan pawang hujan kayak mau datangkan apa kayak untuk buat hujan itu turun, tetap tidak bisa kalau Allah tahan. Kehendak Allah. Namun kalau hujan sudah turun, Allah takdirkan turun saat ini, maka nggak ada yang bisa cegah. Walaupun punya hajatan pengen datangkan pawang hujan biar hujan nggak turun-turun, tetap akan turun. Nggak ada yang bisa lawan takdir Allah itu. Ya, nggak ada yang bisa lawan takdir Allah.
Siapa mau cegah coba kalau kayak gini? Sama dengan musibah, sama dengan penyakit, berbagai macam ujian kayak gitu juga. Terus yang ke-6, doa dapat menolak takdir. nah, tadi kan itu bacaan kan? Isinya juga kan permintaan. Seandainya kita ditakdirkan demikian, bisa jadi dengan doa takdir tertolak. Paham ya? Dengan doa takdir itu tertolak, takdir buruk. Atau seandainya dia dapat musibah, takdirnya itu dapat musibah, dia itu berdoa, dia ringan ketika menghadapi musibah tersebut. Ringan. Wah, kok kayak gini ya? Nah, dia hadapi dengan ringan, dengan mudah, dia itu bisa sabar, tidak banyak ngomel, yang menerima, nahan dirinya ketika hadapi musibah tadi. Terus nomor 7, perawi hadis sangat memperhatikan hadis dari segi penerimaan dan penyampaian. ya, tadi yang saya ceritakan tentang Aban bin Usman tadi. Terus yang ke-8, para salaf begitu yakinnya kepada Allah dan begitu yakin dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. nah, tadi kata Aban tadi ya, saya tidak mendustakan hadis dari Utsman, saya tidak juga katakan Utsman itu berdusta atas nama Nabi. Saya yakin dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim tadi. Namun cuma karena lupa, karena sedang emosi, akhirnya dia kena tadi musibah. Terus 9, ini jadi dalil bahwa waktu zikir petang dimulai dari masuknya waktu malam, yaitu tenggelamnya matahari waktu maghrib hingga waktu isya berakhir. Dalam hadis disebutkan, tidaklah seorang hamba mengucapkan setiap pagi dari setiap harinya dan setiap petang masa dari setiap malam. Nah, karena disebutkan setiap malamnya, berarti dimulai dari tenggelam matahari. Maka sebagian ulama memilih zikir petang baiknya dibaca ketika sudah gelap, matahari tenggelam, masuk waktu maghrib. Sampai jam berapa tadi? Sampai waktu isya itu berakhir. Waktu isya berakhir jam berapa? Nisful lail. Nisful lail dihitung dari jam 6 sampai subuh. Taruhlah jam 4. Tengah-tengahnya dari 10 jam, berarti 5 jam, sekitar jam 11 malam. Baik, demikian, mugi-mugi manfaat dan Allah beri taufik dan hidayah pada kita semuanya. Mugi-mugi Allah turunkan hujan yang penuh berkah, menyuburkan sawah ladang kita sekalian, dan kita diberikan keberkahan rizki yang penuh manfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.